Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumidini amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab At-Taraf. Nah, terakhir kita masih membaca pembahasan Dhammut Taraf fil Qur'anil Karim. Itu celaan perilaku taraf di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, poin yang ketiga, penulis mengatakan salisan, yang ketiga, di antara penyebutan perilaku taraf di dalam Al-Qur'an, at-tarafu sababun lil halaki fid dunya. Yang kedua. Oh, keempat. Jadi yang itu udah ya, yang ketiga udah. Yang ketiga udah. Baik. Rabi'an, yang keempat, at-tarafu sababun lihalakil ghair. Taraf adalah sebab kebinasaan atau keburukan menimpa kepada orang lain. Taraf sababun lihalakil ghair. Nah, penulis mengatakan inna adzal mutrafina qad yata'adda ila ghairihim. Sesungguhnya keburukan orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Nah, keburukan mereka itu terkadang menimpa kepada orang lain. Terkadang juga menimpa kepada orang lain. Jadi dampak negatif dari orang-orang yang suka bermegah-megahan dalam urusan dunia itu tidak hanya kepada diri mereka, tapi juga dampaknya itu menimpa kepada orang lain. Fayahliku atau fayuhliku aqwamahum bisababi tarafihim.
Sehingga mereka mutrafin ini menimpakan keburukan kepada kaum-kaum mereka bisa babi tarofihim, dengan sebab perilaku tarof mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang yang suka bermegah-megahan di negeri tersebut. Nah, perintah di sini perintah apa? Ada yang mengatakan perintahnya di sini adalah perintah qadari. Nah, perintah itu amr, itu dalam Al-Quran itu juga bisa bermakna al-amrul qadari, bisa bermakna al-amrul syar'i. Perintah qadari artinya takdir. Kalau amr di sini adalah amrul qadari, maka artinya adalah amarna mutrafiha, kami takdirkan orang-orang yang suka bermegah-megahan di negeri itu, orang-orang yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia, orang yang suka berpoya-poya, ya, hidupnya itu hanya mementingkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kami perintahkan mereka, maksudnya kami takdirkan mereka, fafasaqu fiha, kemudian mereka berbuat fasik di negeri tersebut. Di negeri tersebut, fahaqqa 'alaihal qawlu, sehingga berlaku atas mereka siksa, ya, berlaku atas penduduk negeri tersebut azab, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri tersebut dengan sehancur-hancurnya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan suatu negeri, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan sebagai sebabnya, atau apa yang Allah takdirkan sebagai sebabnya, Allah jadikan orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang yang mutrafin itu melakukan kefasikan, melakukan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga dengan sebab itu negeri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika azab sudah turun kepada suatu negeri, maka yang terkena azab itu tidak hanya orang-orang berbuat dosa, tidak hanya orang-orang berbuat maksiat saja, tapi akan menimpa kepada semuanya. Akan menimpa kepada semuanya. Ya. Nah, inilah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ya bahaya dari sikap atau perbuatan orang-orang yang suka bermegah-megahan dalam urusan dunia. Ya. Nah, oleh karena itulah diwajibkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar gitu. Diwajibkan untuk saling mengingatkan orang-orang yang tidak berbuat dosa, orang-orang tidak berbuat fasik, orang-orang tidak berbuat maksiat, punya kewajiban untuk mengingatkan mereka yang berbuat dosa. Ya. Kalau tidak, maka ya tadi, jika Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu menimpakan azab, hukuman, maka hukuman itu, azab itu akan menimpa semuanya. Akan menimpa semuanya. Ya, maka yang baik, yang soleh, yang istiqomah, jangan mencukupkan diri dengan dirinya sendiri. Jangan mencukupkan dengan dirinya sendiri saja. Yang penting soleh sendiri, yang penting baik sendiri, yang penting ibadah sendiri, istiqomah sendiri, itu kan, tidak peduli dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar.
Ya, harus ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, karena baiknya suatu masyarakat di suatu tempat itu juga sangat tergantung kepada ditegakkan dan tidaknya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ketika muncul suatu kemungkaran, maka jangan dibiarkan, setidaknya bicara gitu kan, setidaknya mengingkarinya dengan lisan. Ya, yang dibicara ungkapkan. Ya, jangan diam saja. Ya, speak up gitu bahasa sekarang ya. Harus speak up ya, harus bicara, harus berani berbicara. Jangan diam saja kalau ada kemungkaran. Orang yang punya kekuasaan misalnya ya, punya wewenang, ya dia amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaannya, itu kan, dengan kekuasaannya. Karena salah satu fungsi kekuasaan itu adalah juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang bisa bicara bicara, itu kan, bicara. Yang tidak bisa ya ingkari dengan hati. Ya sesuai tahapan-tahapan dalam inkarul munkar yang disebutkan dalam hadis. Gitu ya. Nah, tapi di sini ada dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya menunjukkan kepada kita bahayanya tadi. Sekelompok orang yang dia punya kenikmatan-kenikmatan dunia, dia suka bermegah-megahan, dia suka ya apalagi dia memamerkan kesenangan-kesenangan dunianya itu. Ya, apalagi kemudian mereka suka melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, apalagi kalau perbuatan dosa dan maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Maka imbas dari perbuatan mereka ini tidak hanya untuk diri mereka, tapi juga akan berimbas kepada orang lain. Nah, dan diantara pemaknaan dari amr yang kedua adalah amr syar'i. Kalau amr syar'i, maka artinya adalah begini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, dan jika kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang mutrafin itu dengan ketaatan, diperintahkan mereka untuk taat, diperintahkan mereka untuk ibadah gitu kan. Fafasaku fiha, tapi kemudian mereka justru berbuat fasik. Jadi diperintahkan taat tapi mereka berbuat fasik gitu. Nah, maka apa yang terjadi? Fahaqqa 'alaihal qaul. Maka berlaku atas mereka keputusan untuk menurunkan azab kepada mereka. Pada marnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Nah, fala'allaka tulahidhu fi hayatin nas. Penulis mengatakan fala'allaka tulahidhu fi hayatin nas. Dan barangkali engkau memperhatikan dalam kehidupan manusia, anna fasadal mutrafin la yaqtasiru alaihim, bahwasanya rusaknya orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang memiliki kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan dunia itu, la yaqtasiru alaihim, bahwa kerusakannya itu tidak terbatas kepada mereka saja. Ya, biasanya ini dari kalangan ya orang-orang berharta, dari kalangan orang-orang kaya gitu ya. Kerusakan mereka itu tidak hanya berlaku untuk mereka saja, tapi tadi imbasnya itu juga kepada orang lain. Ya, nah, karena mutrafin ini ya biasanya dari kalangan orang-orang yang berharta, gitu, dari kalangan orang-orang yang kaya, gitu ya. Bal yata'addahum ila ghairihim daiman. Ya, akan tapi kerusakan mereka itu juga berimbas kepada selain mereka. Jadi kalau orang-orang kayanya itu rusak, maka masyarakat sekitar itu juga ikut rusak. Ya, karena walau bagaimanapun ya orang-orang berharta itu mereka tuh punya kedudukan biasanya di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Punya kedudukan. Nah, kalau orang-orang kayanya itu justru ya tadi ya dia ya sukanya itu poya-poya ya. Ya, dia itu ya sibuknya itu dengan kesenangan-kesenangan dunia gitu kan. Ya, bahkan juga tidak jarang ngajak
orang-orang di sekitarnya untuk ya seperti itu juga kecenderungannya. Maka rusak juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Wa yaj'aluna an-nas yatatalla'una ila ma fi aidihim. Nah, di antara kerusakan yang ditimbulkannya apa? Menjadikan orang-orang itu dia melihat kepada apa yang ada di tangan-tangan mereka. Jadi masyarakat itu jadi lihatnya itu kepada apa yang mereka miliki. Gitu ya. Apa yang mereka miliki. Wa yuhawiluna taqlidahum, dan mereka juga menjadi cenderung berusaha untuk mengikuti mereka, ya, gitu ya. Jadi mengikuti mereka, orang-orang yang suka berpoya-poya, bersenang-senang dengan urusan-urusan atau perkara-perkara dunia. Ya, kalau ada lihat orang kaya misalnya gitu kan, rumahnya megah gitu kan, mobilnya berjejer gitu kan, itu kan jadi fitnah memang bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau mereka sering menampakkan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, maka masyarakat akan rusak. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang berharta itu justru menunjukkan ya perilaku dan perbuatan yang baik, maka masyarakat sekitarnya juga ya biasanya juga akan terpengaruh. Kalau orang kaya itu misalnya dia rajin ibadah ke masjid gitu kan, rajin berinfak, nah itu kan menjadi kebaikan. Nah, tapi kalau sebaliknya sikapnya justru adalah sikap tarof tadi, bermegah-megahan, apalagi suka dipamer-pamerkan gitu kan, pesta pora gitu kan, ya kan. Nah, itu rusak itu biasanya. Ya apalagi di zaman sekarang orang ya melalui televisi juga melalui video-video di media sosial itu kan sering melihat kepada ya orang-orang suka memamerkan harta kan, apalagi dari kalangan artis-artis itu, selebritis gitu ya, influencer gitu, itu yang ditampilkan apa? Ya kan kesenangan-kesenangan dunia kan, bermegah-megahan dalam dunia, rumahnya dilihatin, kata ini rumahnya begini, harganya berapa gitu. Ya, mobilnya gitu kan. Itu kan orang masyarakat jadi ya yang ngelihat itu jadi seperti apa keadaannya, rusak keadaan mereka, jadi pengen seperti itu, sehingga kecenderungannya juga itu. Nah itu termasuk diantara bentuk tarof sebetulnya, bentuk bermegah-megahan, itu memamerkan harta kekayaan gitu ya. Dulu ada acara-acara itu artis-artis itu di TV itu kan biasanya itu yang ditampilkan kan, itu yang ditampilkan. Nah, rusak kalau orang sering menonton tontonan seperti itu. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, khamisan, yang kelima, at-tarafu sababun lil qu'udi 'anil a'mali shalihah. Perilaku taraf itu suka bersenang-senang dengan kesenangan-kesenangan dunia, menjadi sebab lil qu'ud 'anil a'mali shalihah, menjadi sebab malas dari beramal dengan amal-amal yang soleh. Malas untuk beramal dengan amal-amal yang soleh, menjadi berat untuk melakukan amal-amal soleh. Itu ya, karena itu terbiasa dengan kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika ada panggilan untuk melakukan ketaatan, berat. Ketika datang waktu untuk beribadah, terasa berat ibadah. Terasa berat ibadah itu karena ya terbiasa dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan dunia. Qala Allahu azza wa jal fil mutrafina alladzina lam yutiqul jihad li syiddatil harri. Ini contohnya sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman tentang mutrafin, tentang orang-orang yang tadi ya, yang suka bersenang-senang dengan kehidupan dunia saja. Yang mereka itu tidak mampu berjihad. Alasannya apa tidak mau berjihad? Li syiddatil harri, karena cuaca yang sangat panas. Karena cuaca yang sangat panas.
wa'tadu adzilal wal amakin al baridah, dan mereka terbiasa dengan ya tempat-tempat yang teduh, zilal, dan tempat-tempat yang dingin, tempat-tempat yang dingin, yang enak, yang sejuk gitu ya. Sehingga ketika ada panggilan untuk berperang dalam situasi dan cuaca yang sangat panas, ini kisahnya dalam perang Tabuk ya, dalam perang Tabuk, itu perang melawan Romawi di tahun 9 Hijriah. Ya kan, Rasulullah SAW memerintahkan untuk pergi berperang, dan banyak saat itu termasuk terutama orang-orang munafik ya, terutama orang-orang munafik yang tidak mau berangkat. Kenapa? Karena cuaca sangat panas. Kemudian juga di Madinah ketika itu buah-buahan itu lagi banyak-banyaknya gitu. Lagi banyak-banyaknya. Perjalanannya jauh ya. Cuacanya sangat panas. Nah, dan perang Tabuk adalah perang terakhir ya. Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, walaupun peperangannya tidak benar-benar terjadi. Tidak benar-benar terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Fariha, jadi senang, merasa senang, al-mukhallafun, orang-orang ditinggalkan. Orang-orang yang ditinggalkan atau tertinggal, tidak ikut berperang. Bimaq'adihim, dengan duduk-duduknya mereka khilafah Rasulillah, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersama para sahabatnya. Ya, maka orang-orang yang tertinggal itu, tidak ikut berjihad itu, mereka merasa senang dengan bisa duduk-duduk santai-santai gitu kan. Sementara para sahabat dan Rasulullah pergi berjihad. Nah, dalam perang Tabuk juga kita tahu ada kisah 3 orang sahabat itu ya, yang tidak ikut berperang, terfitnah juga dengan dunia. Itu siapa? Ka'ab bin Malik ya, dengan 2 orang sahabat yang kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW. Ya, sepulang beliau dari Tabuk sampai tidak diajak bicara selama 40 hari ya. Selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Ya. Dan yang tidak ikut berperang itu tidak hanya mereka sebetulnya. Mereka itu dari kalangan orang-orang beriman. Yang tidak ikut berperang itu banyak, itu dari kalangan orang-orang munafik kebanyakannya. Ya, adapun orang-orang munafik, setelah Rasulullah SAW itu pulang dari Tabuk, mereka datang kepada Rasulullah SAW kemudian menyampaikan uzur-uzur mereka, dan Rasulullah SAW menerima begitu saja. Ya, karena tahu mereka orang munafik, udah dibiarkan. Nah, tapi tidak dengan 3 sahabatnya ini, dihukum. Ya, dihukum. Nah, ini kisahnya dalam perang Tabuk. Taib. Nah, jadi orang-orang tertinggal mereka merasa senang dengan duduk-duduknya mereka setelah Rasulullah pergi. Wa karihu, dan mereka tidak suka an yujahidu, untuk berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah. Wa qalu, bahkan mereka juga mengatakan la tanfiru fil har, jangan pergi. Jadi mereka juga mempengaruhi yang lain, saling mempengaruhi. La tanfiru fil har, jangan kamu pergi katanya dalam cuaca yang sangat panas ini. Ya, seperti itu. Qul, katakan kepada mereka, naru jahannam asyaddu har, neraka jahanam itu lebih panas lagi dari cuaca panas ini. Nah, mereka menghindari panas teriknya panasnya matahari itu kan, tidak mau ikut perang berjihad ya, justru mereka di akhirat nanti mendapatkan
Ya, api neraka jahanam yang sangat atau lebih panas. Laukanu yafqahun, andai saja mereka memahami. Andai saja mereka memahami. Nah ini ya. Fasakulan nafir alal mutrofin bisababil masyaqqati wal har. Maka berat ya an-nafir. An-nafir itu panggilan untuk berangkat berjihad. Alal mutrofin, kepada orang-orang yang tadi yang suka itu senang-senang dengan kehidupan dunia. Ya, maka adin dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu yang juga harus kita waspadai ya, sikap tarof itu. Jadi suka untuk senang-senang, santai-santai, membiasakan diri dengan hal-hal seperti itu pengaruhnya tidak baik. Dan nanti akan dirasakan ketika datang waktu ibadah, waktu untuk melakukan amal yang padanya ada masyakoh, ya, padanya ada beban, gitu ya, memerlukan kesabaran, gitu kan, sehingga mudah sekali apa? Ya, mudah sekali ya itulah, ya, tersiksa dengannya, kadang protes, kadang gitu kan, bahasa kita mana? Itulah, jadi banyak alasan akhirnya kan, ngutruk gitu kan, ya kan, sebagainya. Ya, terutama dalam ibadah-ibadah ini. Ya, misalnya sholat zuhur gitu kan, terus panas-panas, nah aduh asa kumaha gitu, asa males gitu keluar rumah kan, karena biasa di rumah ya enak AC itu. Sehingga ya itu seperti itu, karena membiasakan diri dengan hal seperti itu. Ya, nah justru seharusnya kita harus bisa ya, menghadapi situasi apapun, termasuk dalam, apalagi kalau kita sedang beribadah gitu, apalagi kalau kita sedang beramal, karena dalam amal, dalam ibadah itu memang ada masyaqqah, ada beban yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Nah, menjadi susah bagi kita untuk bersabar ketika kita membiasakan diri dengan hal seperti itu. Nah, nanti ada contohnya juga nih setelah ini dari hadis ya. Baik, fasaqulan nafir alal mutrafin bisababil masyaqqati wal har, maka menjadi berat panggilan berjihad itu kepada mutrafin dengan sebab adanya beban dan cuaca panas. Faqaddamu rahatan qasiratan munqadiyatan ala rahatil abadiyati tamah, maka mereka mendahulukan ya istirahat yang pendek, kenyamanan yang pendek, yang mengalahkan kepada istirahat yang abadi dan yang sempurna. Itu di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Ya, karena istirahat yang sebenarnya itu kan nanti di akhirat. Bagi orang beriman, di dunia ini adalah waktu untuk berlelah-lelah, bercapek-capek. Istirahat yang sebenarnya, kenyamanan yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti, yang abadi selama-lamanya, dan istirahatnya itu secara sempurna. Adapun di dunia tidak ada istirahat yang sempurna ya, istirahat yang sempurna, karena pengen nyaman, pengen enak juga di dunia sebelumnya harus usaha dulu yang namanya di dunia ya. Tidak ada orang ujuk-ujuk aja gitu kan mendapatkan kesenangan. Wahadzaru minal harril ladzi taqi binhu adzilal, dan mereka memperingatkan, maksudnya memperingatkan orang lain dari cuaca panas yang bisa yang bisa dilindungi atau dicegah, dihalangi oleh naungan. Wa tudhibuhul bukur wal asal, dan cuaca itu juga akan pergi dengan waktu pagi dan waktu sore. Jadi cuaca panas itu kan pas di siangnya aja gitu. Pagi-paginya kan tidak panas sebetulnya, sorenya juga tidak panas. Jadi itu cuaca panas yang sifatnya sementara. Itu pun masih bisa dihalangi dengan apa? Dengan naungan gitu kan. Kalau sekarang kita pakai payung gitu kan bisa. Alal harri syadid, nah, mereka mendahulukannya atas panas yang sangat sangat panas, alladzi
yuqaddar qadruhu, yang ukuran panasnya itu tidak bisa diukur lagi. Wahia narul hamiyah, yaitu api yang sangat panas, yaitu api di neraka. Jadi mereka menghindari cuaca panas, tapi justru mereka mendapatkan panasnya api neraka. Nah ini. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kelima, di antara celaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan sifat tarof ini, bahwa tarof ini menjadi sebab malas di dalam melakukan amal soleh. Malas di dalam melakukan amal soleh. Ya. Secara khusus amal-amal yang itu membutuhkan perjuangan dan kesabaran yang sangat besar seperti jihad. Taib. Kemudian sadisan yang keenam, at-taraf sababun lil-i'tiradi ala aqdarillah. Sifat tarof itu menjadi sebab suka menentang takdir Allah. Ya, suka menentang takdir Allah. Maksudnya takdir yang tidak disukai. Jadi sulit untuk bisa ridho menerima takdir Allah. Gitu ya, sulit ridho atau sabar di dalam menghadapi takdir Allah. Jadi berat gitu kalau ada sesuatu yang tidak disukai itu terjadi, itu musibah gitu kan, terjadi itu berat untuk menghadapinya, karena ya biasa senang-senang gitu, terbiasa dengan kesenangan dunia. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia itu apabila Rabb-nya menguji kepada mereka, kemudian Rabb-nya memuliakan mereka, memberikan kenikmatan, nah ini kepada mereka, fayaqulu rabbi akraman, maka mereka mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Mereka senang kalau dikasih nikmat, mereka senang. Ya, sambil mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakanku. Padahal belum tentu juga orang diberikan nikmat itu berarti diberikan kemuliaan. Ya kan? Wa amma idza mabtalahu, dan adapun jika Rabb-nya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Nah, dia tidak suka gitu ya, dia tidak suka dengan keadaan itu, jadi dia tidak bersabar. Fadhihi halatul mutrif, maka inilah keadaan orang yang mutrif. Idza an'amallahu alaihi birrizqi wan ni'am, jika Allah memberikan nikmat kepadanya dengan rizki dan kenikmatan, yaqulu, dia mengatakan inna rabbi akramani, sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku, li annahu yuhibbuni, karena dia cinta kepadaku, katanya gitu ya. Dia menganggap bahwa itu adalah cinta, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi belum tentu orang yang diberikan nikmat, diberikan rizki, diberikan keluasan harta itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya, bisa jadi itu apa? Disebutnya istidraj. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kamu takjub dengan harta-harta mereka dan anak-anak mereka, sesungguhnya Allah menginginkan dengannya untuk mengazab mereka di kehidupan dunia. Wa idza batalahu Allah bi anwa'il makari, dan apabila Allah mengujinya dengan berbagai macam makari, dengan hal-hal yang tidak disukai, tarahu ya'tarid wa yajza', maka engkau melihat orang itu gimana? Ya'tarid, itu protes, yajza', dia marah, kesel, jengkel, ya, tidak sabar. Ya, bicara apa, bicara ini, bicara itu, ya kan.
Di antara bentuk ketidaksabaran atau tasahud namanya ya, atau tajazzu' itu kan dari perkataan-perkataan yang tidak terkendali. Ya seperti ini, Robbi ahanan. Ya. Karena tasahud itu ketidaksabaran itu dengan hati, lisan dan anggota badan. Dengan hati apa? Itu dengan hati ya tidak apa namanya? Ya tidak menerima, jengkel, marah, itu kan. Itu tasahud namanya. Nah, kemudian juga dengan lisan, dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran. Kadang-kadang caci maki keluar, hinaan-hinaan keluar, kata-kata kasar keluar. Disebabkan karena apa yang terjadi kepadanya dari hal-hal tidak disukai. Nah ini disebabkan apa? Nah tadi disebabkan karena tarof tadi. Ya, terbiasa dengan hal-hal yang enak-enak aja. Padahal hidup itu kan nggak seperti itu. Gitu ya. Hidup di dunia itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, dan kadang-kadang juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa kita bukanlah pemilik kehidupan ini. Termasuk kehidupan diri kita itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kita ini ya di tangan kita sendiri, maka kita seharusnya bisa mengatur apa yang kita inginkan untuk terjadi kepada kita. Ya. Tapi tidak seperti itu keadaan. Nah, wala yasbir ala ma asabahu, dan tidak bersabar atas apa yang menimpa kepadanya. Kullu hadza bisababi tarof. Semua ini disebabkan karena tarof, karena sikap tarof tadi. Ya, suka membiasakan diri dengan kesenangan-kesenangan dunia. Walau annahu asa zahidan basitan, dan andai saja dia itu hidup dengan zuhud, dengan sederhana, la taqabbala tilkal masaib, maka dia akan lebih mudah menerima musibah-musibah itu. Ya, wa radiya biha, dan dia akan ridho dengannya. Bal wa hamidallah alaiha, bahkan bisa juga dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah itu. Ya, bisa sampai seperti itu. Ya, karena dia terbiasa hidup zuhud, hidup sederhana. Gitu ya, tapi kalau biasa hidupnya senang-senang itu kan, ketika ditimpa musibah, ketika dicabut itu kan kenikmatan-kenikmatannya oleh Allah, dan banyak yang seperti itu. Ya kan? Sehingga apa? Depresi. Itu kan, stres. Itu kan, akhirnya apa? ODGJ. Iya, banyak ya orang disebabkan itu kan. Asalnya dia lagi di puncak-puncaknya gitu kan. Kemudian karirnya jatuh, bangkrut segala macam, ya itu. Ya, disebabkan karena itu. Nah, karena salah dia di dalam menyikapi hidup. Ya. Dia memilih untuk hidup berpoya-poya, bersenang-senang dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Padahal bukan seperti itu cara. Nah, makanya nanti ini yang akan dijelaskan di sini juga dari kitab ini itu bagaimana sikap kita terhadap nikmat Allah itu penting. Ya, perspektif kita, cara pandang kita terhadap nikmat itu seperti apa sebagai seorang mukmin. Supaya kita tidak terjebak kepada ya perilaku tarof ini. Nah, dan ini juga hendaklah kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Ya, kita mendidik mereka itu jangan dengan kesenangan-kesenangan dunia saja. Gitu kan? Jangan biasakan anak-anak kita itu apa namanya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mereka juga harus tahu gimana rasanya itu ya menghadapi situasi-situasi yang tidak enak gitu kan, dan harus dibiasakan. Gitu kan? Jangan setiap permintaannya dipenuhi misalnya gitu kan. Kadang-kadang perlu anak-anak kita itu ya kan menghadapi situasi yang tidak diinginkan olehnya. Ya kan? Termasuk ketika dia menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatkannya. Ya, karena seperti itulah dunia ini gitu kan. Kadang-kadang mendapatkan yang diinginkan, kadang-kadang tidak mendapatkan. Gitu. Nah, bal wa hamidallah alaiha, bahkan memuji Allah. Makanya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sikap manusia dalam menghadapi musibah itu kan 4. Yang pertama adalah tasahud tadi. Tasahud itu gitu tadi. Jengkel, marah, ngomel gitu kan. Bahkan tasahud juga ada dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya, seperti makanya ketika dalam musibah kematian itu kan apa niyaha itu laisa minna man
apa latomal hudud ya wasyaqqal juyub wada'a bid'ah wal jahiliyah, bukan bagian dari kami yang memukul-mukul pipi, menjambak-jambak merobek-robek baju gitu kan, karena musibah kematian itu jaza atau niyahah. Tasahud juga ada. Atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ada sesuatu di depan gitu kan, dilempar misalnya. Nah itu ya apa namanya, tasahud namanya, tasahud ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar adalah menahan diri, habsun nafsi. Jadi pengen marah, pengen jengkel, ingin mengatakan kata-kata yang tidak baik gitu ya, ingin ya bikin status gitu. Itu kan juga sama, itu sebetulnya itu bikin status gitu. Nyindir kasaha gitu biasa. Nah, itu juga ditahan itu. Yang begitu-gitu bisa termasuk tasahud juga tuh. Lagi ada masalah kita bikin status. Gitu kan, batur itu naon maksudnya? Ya nyindiran batur apa. Nah, itu tahan, itu yang begitu ditahan itu. Jangan diluapkan. Ya. Nah, itu sabar. Sabar tuh habsun nafsi, jadi menahan diri. Jadi pengen marah sebetulnya, pengen jengkel tapi ditahan. Dan ini wajib hukumnya, sabar itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Ridho menghadapi musibah. Ridho hukumnya sunnah. Ridho hukumnya sunnah. Ridho itu apa? Tuma'ninatul qalbi. Jadi tenangnya hati ketika menghadapi musibah. Ya, karena meyakini bahwa ini adalah takdir Allah, meyakini bahwa ini adalah kehendak Allah, gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kaitannya itu, ridho itu kaitannya dengan keyakinan dan keimanan tentang takdir juga. Kemudian yang paling tinggi adalah syukur. Paling tinggi adalah syukur. Ini yang paling susah. Syukur dalam menghadapi musibah. Jadi 4, tasahud haram hukumnya, sabar wajib hukumnya, di atasnya apa? Ridho sunnah hukum. Syukur, nah syukur ya lebih tinggi lagi dari ridho. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Dan kalau beliau melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap memuji Allah dalam situasi apapun. Tetap memuji Allah dalam situasi apapun. Hah? Ridho hukumnya ya, karena memang itu di atas sabar. Jadi yang wajib itu sabar. Yang wajib itu sabar. Itu kan. Kalau maksudnya ini yang wajib itu kan yang paling apa? Paling dasar gitu kan. Kalau tidak bisa ridho ya udah sabar gitu. Tapi kalau bisa ridho maka itu lebih baik. Gitu. Sabar atau ridho? Masih aman gitu. Ya, kalau masih tidak ridho tapi sabar, pengen tadi kan, sabar itu menahan, itu masih aman, jadi masih di batas aman kalau sabar. Ya lebih baik ridho gitu kan. Jangan sampai tasahud nggak gejlik ke bawah, ya kan, tasahud haram gitu. Ya, jadi dan sabar itu habsun nafsi, menahan diri, itu sabar. Hakikat sabar itu menahan gitu. Nah kalau syukur itu jadi pandangannya itu nanti lebih jauh lagi, karena dari musibah itu ada pahala, ya kan? Kalau kita bisa menghadapinya, kita mendapatkan pahala, bahkan diangkat derajat kita oleh Allah dengan musibah itu, dihapus dosa-dosa. Jadi banyak kebaikan di balik musibah itu. Makanya bersyukur, makanya tetap bersyukur. Jadi yang disyukuri itunya, kebaikan-kebaikan dan hikmah di balik musibah. Walau ta'amanna la wajadna anna sabra 'alal faqri ahwan minas sabri 'alal ghina. Nah, dan kalau kita perhatikan katanya bersabar, kita akan dapat bahwa bersabar di atas kemiskinan itu lebih ringan daripada bersabar di atas kekayaan. Sudah selesai waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.